Balik lagi ke channel saya. Ini channel bukan channel tentang pelajaran, tapi ini tentang saya akan namakan ini sesi ngecebrak. Apa itu ngecebrak? Ngecebrak itu bahasa Sunda, artinya cuma ngobrol-ngobrol aja, cuma sharing-sharing aja. Apa yang saya lakukan di sesi ngecebrak ini adalah membahas segala hal kehidupan tentang dunia. Oke, dan yang saya bahas sekarang adalah saya ingin membahas tentang, karena basic saya seorang tenaga pengajar, untuk dikatakan guru juga saya jujur saya beban menyandang gelar nama guru itu digugu dan ditiru, karena pada dasarnya saya bukan sosok untuk digugu dan ditiru. Saya tuh cuma memberikan ilmu yang terserah kalian mau terima atau tidak. Yang pastinya di sini saya bekerja, saya dibayar oleh pemerintah, dan kewajiban saya adalah memberikan ilmu serta pendidikan kepada kalian, seperti itu. Untuk jadi guru jangan sebut saya seorang. Basically saya cuma ngajarin ilmu aja. Dari sesi ngecebrek ini saya akan membahas tentang, saya akan sedikit membongkar rahasia guru. Apa yang saya bongkar dari rahasia guru ini masalah nilai. Kayak di sini ada yang bangga sama nilai-nilai kalian, yang nilainya tinggi padahal kalian jarang belajar. Jujur saya sedikit bingung sama sistem pemerintahan sekarang ya. Kenapa bingung? Karena berbeda jauh sejak zaman saya dulu. Saya tahun terakhir sekolah tuh lulusan 2011 ya, SMA lulus 2011, kuliah lulus 2016 2017. Sistem penilaiannya yang saya rasakan ya di 2007 waktu saya kelas 6 7 SD itu, apa yang didapatkan, apa yang kita pelajari, dan apa yang dihasilkan oleh kita sendiri, oleh hasil kita sendiri, entah itu hasil nyontek atau hasil belajar sendiri, itu yang ditulis di rapot atau dinilai. Nah, namun kalau sekarang itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya sekarang. Ya kebanyakan saya baru mengajar tuh, saya baru menjadi tenaga pengajar tuh sekitar 4 tahun 5 tahun, dan itu kompleks banget ternyata. Karena ada perbedaan pandangan. Kalau dulu kita, misalnya saya dapat nilai 60 atau 50, ditulis 50, dan itu hasilnya yang kita rasakan, orang tua memandang bodoh kita, ya kita terima gitu kan, tanpa menyalahkan pihak manapun gitu kan. Berbeda dengan sekarang. Let's say katakan ketika anak mendapatkan nilai 5, yang jadi pertanyaannya yang lucu sekarang adalah anaknya yang bodoh atau gurunya yang tidak mampu mengajari, atau tenaga pengajarnya yang tidak mengajari. Wow, adanya kambing hitam sekarang itu sangat sangat aneh sekali aja. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu mah nilai 5 ditaruh di rapot 5, oke gitu kan, diterima. Orang tuanya tidak menyalahkan gurunya, mungkin anaknya yang kurang belajar gitu kan. Karena pada dasarnya ilmu itu yang didapatkan oleh anaknya sendiri. Guru mah cuma memberikan, tutur mendorong ya, bukan menjejali. Kalau sekarang tidak, nilai anak jelek yang disalahkan lebih kecenderung gurunya gitu kan. Wah, gurunya berarti nggak benar ngajarinnya nih. Wow, hebat banget gitu kan. Serius, yang akhirnya menjadi dilema buat kita. Pertama, untuk menaikkan siswa, ketika nilai KKM tuh nilai rata-rata standar untuk naik ke kelas tuh nilainya minimal 7. Nah, ketika nilai anak itu 6 atau 5 atau 4, sekolah dipaksa untuk meng-up nilai tersebut, dipaksa untuk menaikkan nilai tersebut, si anak tersebut supaya naik. Dipaksa dengan satu alasan apa? Supaya sekolah tidak malu, karena ada siswa yang tidak naik. Dulu mah misalnya ada sekolah yang
tidak menaikkan siswanya ya nggak masalah, tidak dicap buruk sekolahnya, justru anaknya pribadinya. Tapi sekarang ketika ada anak di satu sekolah tidak lulus, maka yang malu sekolahnya. Ini tuh peningkatan pendidikan atau penurunan pendidikan, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Makanya kalian jangan bangga apa yang didapatkan nilai dari yang kalian dapatkan sekarang. Ketika kalian mendapatkan nilai 80 90 gitu kan, itu nilai pemberian secara cuma-cuma supaya kita supaya pihak sekolah tidak terbebani atau seperti apa gitu kan. Pada dasarnya seperti itu. Serius. Pertama itu guru dijadikan kambing hitam, yang kedua sekolah dijadikan kambing hitam. Dan itu fakta dan kita bingung harus seperti apa gitu kan. Dan kalian juga makanya jangan, buat anak-anak generasi milenial tuh jangan terlalu bangga dengan nilai-nilai besar kalian gitu kan, karena mungkin saja itu pemberian dari guru yang tidak mau disebut tidak produktif gitu kan, atau tidak pintar gurunya. Lalu membongkar masalah nilai ini ya, sebenarnya tuh guru tuh jadi ribet sekarang tuh ketika mendidik seorang anak tuh, mendidik seorang murid ya, itu seperti apa tuh ribetnya minta ampun. Apalagi ada Komnas Perlindungan Anak, bentar-bentar ketika ada penindakan secara fisik kepada anak langsung lapor ke orang tua membela anaknya. Orang tua menyerahkan anak ke sekolah untuk dididik, diajari. Ketika dididik, diajari, dididik itu dalam hal tingkah laku ya, perilaku. Ketika dididik ternyata orang tuanya tidak terima, emang tidak ada cara lain lagi katanya, dengan alasan seperti itu. Lah, kan terserah gurunya mau bagaimana cara mendidiknya, kan yang penting apa yang dia dapatkan hasilnya nanti itu yang akan dia rasakan di kemudian hari gitu kan. Paham gak maksudnya tuh serius, ya lucu aja gitu kan ketika ada orang tua menyalahkan seorang guru karena mendidik anaknya dengan cara yang salah. Berbeda dengan kalau emang kriminalisme ya, kriminal dengan pendidikan itu beda. Kalau kriminal itu pencurian, pembunuhan, kekerasan secara kasar ya, nah itu. Jadi susah untuk mendidik anak-anak zaman sekarang, apalagi udah di era digital, di era keterbukaan seperti ini, yang akhirnya ya mau gimana lagi gitu kan. Tuh. Lalu kita bahas lagi tentang perilaku anak-anak. Lucu nggak? Apalagi zaman corona kayak gini ya, kita guru-guru dipaksa untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Karena tapi menurut aku ini tuh jujur aja nggak efektif. Mungkin kalian merasakan sendiri, setiap hari ada tugas, setiap hari ada materi yang disampaikan gitu kan. Oke, kalau cuma materi mah nggak masalah, tapi kalau disertai dengan tugas ini yang menyebalkan bagi kalian. Emangnya cuma kalian aja yang menyebalkan? Kami juga sebagai guru menyebalkan sekali. Kenapa menyebalkan? Biasanya nih kalau normal, bukan era PJJ kayak gini ya, kita datang ke kelas, ini guru nih, saya tenaga pengajar nih, datang ke kelas memberikan materi saja tanpa ada tugas, itu enak banget. Kita memberikan materi sesuai apa yang ada di RPP dan silabus, selesai pulang keluar, dan kita bisa selingi dengan bercanda, selingi dengan mengobrol dengan kalian, saling berbuka pendapat. Itu yang saya lakukan biasanya gitu kan. Tapi kalau sekarang kita dituntut dengan tugas, dengan alasan kalau kita tidak memberikan tugas berarti kita tidak mengajar kalian. Kalau kita tidak mengajar kalian berarti kita disangka makan gaji buta. Kalian ribet, kami lebih ribet pada dasarnya. Setiap hari kita harus mengoreksi nilai-nilai kalian. Kalian mungkin cuma misalnya ada 10 mata pelajaran, kalian mengerjakan 10 mata pelajaran.
Tapi kami setiap hari, oke, misalnya sehari ada 3 pelajaran, kalian hanya mengerjakan tiga mata pelajaran di situ. Tapi kami sebagai tenaga pendidik setiap hari harus mengoreksi, misalnya satu kelas aja ya. Satu kelas saya mengajar 30 siswa. Ketika saya mengajar 9 kelas, maka saya mengajar 30 kali 9 sama 3 kali 9, 270 siswa. Setiap hari harus dikoreksi. Wow. Dan itu wajib. Kalau tidak seperti itu saya tidak bekerja. Dan apa ya? Ya, guru juga manusia, tenaga pengajar juga manusia. Punya batas gitu kan, punya kegiatan lain, punya kehidupan lain selain mengajar kalian gitu kan. Dan kompleks banget gitu kan, mau seperti apa lagi gitu kan. Makanya kalian kalau dikasih tugas kalian ngeluh, ya kami guru sebenarnya juga lebih mengeluh gitu kan, tapi mau diapakan lagi gitu kan. Kalau tidak seperti ini kalian tidak belajar menurut mereka. Tapi menurut saya, kalau emang kalian mah niat belajar, nggak harus sama guru. Kalau mau mencari ilmu nggak harus sama guru. Kalau emang niat belajar, kalian bisa search di Google. Ada yang namanya Mbah Google, google.com. Ya, kalian bisa langsung tanyakan di situ ke Google. Misalnya kalian mau cari, misalnya tentang tentang sejarah zaman Jepang, tulis aja sejarah zaman Jepang Google, terus selesai, keluar materi itu lebih jelas. Itu, ya. Kalau emang niatnya belajar, cuma kan, iya mau gimana lagi, susah. Zaman sekarang mah kayak gini aja kehidupannya. Jadi dinikmati saja lah. Kalau banyak tugas, kalau banyak kalau kalian pusing, kalau kalian bete tentang pengajaran jarak jauh ini, ya karena mau gimana lagi, nggak bisa, susah. Tuh hanya sedikit membongkar rahasia-rahasia guru saja, atau rahasia-rahasia tenaga pengajar yang dikeluhkan saat ini gitu kan. Jadi jangan cuma kalian merasa kalian aja yang mengeluh, kami juga sebenarnya mengeluh gitu. Nggak mau seperti ini. Biasanya kita ketemu, kita ngajar beres, setelah itu tidak ada tugas dan lain sebagainya. Tapi sekarang tiap hari harus ada tugas, karena guru dituntut untuk memberikan tugas supaya terlihat mengajar dan tidak makan gaji buta. Dan kalian dituntut untuk belajar. Padahal mah kalau belajar mah di mana aja bisa ya. Kadang lagi moodnya pengen cari tentang misalnya rumus matematika atau rumus apa gitu, dan itu mungkin sangat mustahil sekali gitu kan, sangat mustahil sekali kalian tiba-tiba mencari rumus Pitagoras. Wow, hebat banget gitu kan anak-anak zaman sekarang. Ya tapi nggak masalah, itu bukan pribadi kalian gitu kan. Kalau emang niat belajar, padahal mah belajar di mana aja, tinggal klik aja set, bisa gampang, tidak harus menunggu gurunya kan pada saat itu aja. Dan ketika kalian sedang ujian, pesan terakhir saya, kalian percaya nggak kalau nilai itu di tangan guru? Nilai itu di tangan guru, karena penilaian di zaman sekarang tuh nggak ada yang objektif ya. Maksudnya ketika kalian pintar tapi guru tersebut tidak suka dengan karakter kalian yang sombong, yang apa, guru bisa saja menurunkan nilai kalian. Jadi pintar saja itu tidak cukup. Lalu apa Pak doa yang harus diucapkan ketika ingin dapat nilai ujian? Kalian berdoa, semoga guru salah tulis dalam memberikan nilai. Supaya guru salah nulis dalam memberikan nilai. Ya siapa tahu aja yang harusnya nilai kalian 7 jadi 9 gitu kan. Itu doa yang lebih efektif. Ya Tuhan, semoga guru saya salah nulis dalam memberikan penilaian, karena ya itu mah bercandaan aja, tapi kayaknya efektif banget sih doa kayak gitu tuh. Aduh, itu aja, singkat cebrek.
sesi ngecebrek, sesi ngobrol-ngobrol kita, sesi sharing kita. Misalnya saya bete nih, nggak ada yang memberikan tantangan lagi ke saya gitu kan. Ada yang nantangin makan odading digmang oleh pakai bubuk, riet atau kata mah. Itu aja paling dari saya. Bila ada yang mau disanggah atau apa, silahkan saja. Saya tunggu tanggapan kalian. Saya tunggu tantangan kalian, challenge saya. Dan saya berjanji kalau saya sampai 1000 subscriber saya akan berenang di Sungai Arut. Serius, ketika saya mencapai 1000 subscriber saya akan berenang di Sungai Arut dan saya akan videokan. Oke, deal? Kalian buktikan. Ketika channel YouTube saya ini sampai 1000 subscriber saya akan berenang di Sungai Arut. Oke, sekian dari saya Nom Tea. Sampai jumpa lagi di sesi ngecebrek berikutnya. Dadah.